Pemirsa, kembali bersama kami di Hidup Sehat. Nah, masih membahas soal ginjal, berhubungan juga dengan puasa. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya? Ya, sering konsumsi makanan asin berbahaya buat ginjal. Fakta atau mitos, dokter? Fakta. Oh, fakta? Iya, fakta. Ya, jadi kalau kita makan terlalu banyak garam, maka ini akan mempengaruhi keseimbangan natrium di dalam darah, ya, di mana nanti tekanan darah itu bisa terpengaruh sehingga kalau terlalu banyak makan garam, orang yang sudah bakat menjadi hipertensi itu bisa langsung menjadi hipertensi, ya, atau tekanan darah tinggi, atau walaupun dia tidak ada bakat menjadi hipertensi, kalau makannya terlalu banyak garam maka dia juga bisa menjadi hipertensi, seperti itu. Ya, jadi dikurangilah, tidak hanya literally garam, ya, yang ada di dapur itu, tapi juga makanan yang mengandung banyak garam. Ya, misalnya tadi kalau kita makan ada butternya, ada menteganya, ya, ciki-cikian ya, cemilan, dok, ya. kerupuk, keripik. Aduh, enak tuh, dok. Ya, itu enak banget padahal ya. Enak ya, banyak mengandung garam ya. Iya, nah ternyata memang cukup banyak ya, dok, ya, makanan-makanan yang kita harus batasi untuk supaya ginjal tetap sehat. Nah, dokter, kalau gitu gimana nih, dok, tipsnya menjaga ginjal tetap sehat sementara kan kita juga harus tetap berpuasa? Iya, ya, jadi ini pertanyaan yang memang banyak datang selama sebelum puasa bahkan selama puasa ini, ya. Jadi pasien-pasien yang memang ada gangguan ginjal diharapkan untuk tetap berkonsultasi ke dokter apakah pasien-pasien ini boleh melakukan puasa dengan aman, ya, atau tidak, ya. Pada tadi yang saya katakan, pada penyakit ginjal stadium 1 atau 2, ya, di atas 60 fungsi ginjalnya, maka bisa melakukan fungsi ginjal melakukan puasa dengan aman, ya. Tapi kalau misalnya pasien-pasien yang di bawah itu fungsi ginjalnya di bawah 60, maka haruslah berkonsultasi dengan dokter apakah bisa memulai puasa atau tidak, ya. Yang kedua adalah kita harus tetap melakukan monitoring dengan ketat bahkan sebelum puasa. Bagaimana fungsi ginjal sebelum puasa, keseimbangan elektrolitnya, dan selama puasa, misalnya setelah 2 minggu berpuasa, dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian 1 bulan setelah puasa dilihat, ya, bagaimana fungsi ginjalnya, bagaimana keseimbangan elektrolitnya, terutama tadi kalium atau fosfatnya, apakah terjadi gangguan atau tidak, ya. Kemudian ada beberapa paper-paper di luar juga mengatakan bahwa kita bisa melakukan trial. Ya, trial untuk melakukan puasa sebelum bulan Ramadan datang. Ya, misalnya beberapa hari sebelum ini misalnya 1 minggu atau 2 minggu sebelum bulan Ramadan, maka pasien ini di trial untuk dilakukan puasa. Apakah akan mengganggu fungsi ginjal atau tidak? Jika iya, maka mungkin tidak dianjurkan. Tapi kalau misalnya masih cukup stabil, maka bisa dilanjutkan untuk puasanya. Dan juga selama puasa, prolong fasting itu maka akan menyebabkan kondisi kita dehidrasi. Nah, dehidrasi akan mempengaruhi aliran darah ke ginjal. Maka pada saat sudah sebelum, ya, pada saat sahur atau pada saat setelah berbuka, maka kita harus diharapkan menjaga cairan itu masuk dengan baik. Misalnya, taruhlah, ya, kencingnya masih banyak, kita bisa anjurkan untuk minum 8 gelas sehari di luar waktu puasa. Baik, dokter. Jadi kita yang tahu kondisi kita, ya, sebenarnya. Terima kasih, dokter. Makasih, dokter. Makasih banyak. Terima kasih. Nggak terasa ya, dokter Eka dan juga pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Ekles. Saya Intan Salmadina. Indonesia Hidup Sehat.